Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudagar IGA dimanapun berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita bertemu kembali di acara kita, yaitu Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa. Tepat di hari Selasa tanggal 2 Juni 2006. Ya, mudah-mudahan Anda semua ya dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kemudian kami juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin saja dari tadi standby bersama kami, baik yang melalui medsos kami di TikTok, kemudian di YouTube dan Facebook. Serta Anda bisa juga dengarkan melalui streaming IG Radio. Iya. Dan pagi ini seperti biasa saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo yang sudah standby di studio 2 saat ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi. Iya. Gimana kabar ini Bang Ilo? Ya, kabar baik Bung Alil. Alhamdulillah. Iya. Wah, baru-baru kampung mana ini? Makaroke. Karena ada efeknya. Iya, saya tes tadi malam ini, belum maksimal jadi. Ya, masih ada efek. Oh iya. Jadi pagi ini kayaknya cuaca hari ini, wah, alhamdulillah sangat cerah. Ya, cocok ini untuk melaksanakan segala rutinitas di pagi ini. Iya. Saya dengar kabar pagi ini Bang Ilo, ada apa? Ini dioperasikan kereta api yang menuju Pelanro ya hari ini. Iya. Jadi rencananya kemarin uji coba kan tanggal 1, tapi kalau sudah oke ya mungkin sudah bisa beroperasi sampai di Parepare, sampai di Palandro, Bung Alil. Iya. Makanya Getar News kemarin sempat membuat rilis bahwa kalau kereta api ini sudah sampai di Palandro, Bung Alil, maka ada setidaknya 3 objek wisata di Baru ini yang mendapatkan dampak positif ya. Iya. Apa itu? Ya, katakanlah misalnya kalau di Balusu ada Diana Waterpark, kemudian Sopendri aja ada Lasondrai Beach ya, Bung Alil. Kemudian di Malus Etasi ada Pulau Dutungan dan ada beberapa objek-objek usaha lain yang dikelola oleh badan usaha desa ya, milik desa, Bung Alil. Seperti di Nepo. Nah, tinggal bagaimana pemerintah terkait dan pengelola wisata sendiri melakukan upaya promosi dan paling tidak di stasiun kereta api ini ada transportasi, begitu orang turun langsung bisa antar ke Lasondrai, langsung ke Diana Waterpark atau langsung ke Pulau Dutungan seperti itu. Begitupun ketika dia ingin pulang. Nah, ini yang harus disiapkan juga diantisipasi menurut saya oleh penggiat wisata itu. Berarti fasilitas yang harus disiapkan yang di sana ya, berupa kendaraan yang menuju ke tempat wisata. Ini kayak ojek, Bung Alil ya. Kalau saya lihat kan di Palandro berarti agak mudah juga ini yang ke Nepo ini. Kan kalau Palandro kan kalau mau ke Nepo di Palandro juga kita turun ini. Jadi ya, stasiun terakhir ya. Iya. Betul. Jadi mungkin agak dekat ya. Banyak sekarang orang Bung Alil, kayak orang di Maros, orang Makassar, Iya. Bagi lo. Kenapa? Betul. Kenapa patah-patah? Halo. Saya tidak tahu ini Bung Alil kenapa ini. Apakah faktor jaringan atau bagaimana ini? Iya. Oh, jadi kalau seumpama ini kalau kita dari Maros. Agak putus-putus ya? Iya, tapi sudah lumayan, sudah bagus nih. Iya. Berarti kalau orang dari Maros ini yang mau ke Dutungan atau di Lasondrai itu kan
ya sudah siap-siap ini untuk bagi pengelola wisata ini menyiapkan segala sesuatu, apalagi ini untuk kendaraan yang harus disiapkan di stasiun tersebut. Iya. Betul. Ya, jadi Bang Ilo ini potensi sebenarnya ya, yang harus dijalankan ini, iya, karena potensi artinya iya, ya karena ini kan banyak sekarang orang yang naik kereta api itu iya, berpikir bahwa ingin mencoba naik kereta api sambil jalan-jalan di mana kira-kira ada objek yang bisa menjadi tujuan mereka kalau di Baru, ya kan begitu Bang Elil. Karena kalau mereka hanya sekedar sampai ke Baru lalu pulang lagi kembali menggunakan kereta yang sama karena baru satu kereta kan sayang sekali. Jadi saya lihat biasa itu contoh misalnya nih, dia datang ke Baru, sampai di terminal Baru Matirawali itu mereka ngambil ojek atau sewa mobil omprengan gitu pergi makan tiram misalnya Lajari. di DIY sana ya, Lajari di situ. Setelah itu mereka pulang naik kereta lagi kembali ke Maros ya, mungkin dia ke Makassar atau Takalar atau kemana lah daerah-daerah begitu ya. Jadi menikmati kereta api. Ada cerita yang didapatkan di situ karena mungkin untuk pertama kalinya sekaligus mendatangi tempat-tempat kuliner yang ada di Baru. Ada juga yang datang ke angkringan, karaoke-karaoke, ya ada juga yang sekedar datang foto-foto selfie misalnya di Masjid Sansam. Nah, dengan rute yang baru nanti ini sampai ke Palandro, menurut saya itu tadi ada beberapa objek wisata yang bisa menjadi tujuan sehingga pagi dia bisa datang naik kereta api pagi-pagi dari Maros, kemudian sore bisa pulang ke Makassar karena jadwal kereta api itu kan ada jam-jam 5 ke atas ya balik ke Maros. Nah mudah-mudahan nanti pemerintah pusat ini yang melanjutkan sampai ke Parepare, kemudian sampai ke Makassar supaya lebih memberi dampak ekonomi lagi yang luas, maksud saya seperti itu Bang Alil. Iya, apalagi kalau harga tiket kereta api kan terjangkau sekali. Gimana, bagi Bang Alil? Iya, harga tiket kereta api kan terjangkau Bang Ilo. Putus-putus atau delay? Iya. Delay. Tunggu dulu ini, kayaknya ini kadang tidak nyambung ini. Delay ya Bung Alil ya, agak delay atau bagaimana? Iya, delay. Kok bisa delay? Iya. Jadi berarti agak lama delaynya di. Apakah pengaruh Lama. Nggak, saya coba matikan data ini. Saya wifi, saya coba pakai data saja. Ini bagaimana ini? Iya. Bagaimana? Ini juga ada coba ya 1 2 3 1 2 3 ya 3 2 1 dicoba. Iya. Agak lumayan kalau yang ini kayaknya. Iya. Ini juga agak ada komen ini. Katanya Muhammad. Oh, ada juga ini. Katanya ada dampaknya juga ini mematikan pendapatan driver. Ini kalau menurut kita ini bagaimana Bang Ilo? Ya, segmennya kan masing-masing beda Bung Adil. Kalau kereta api itu kan hanya sampai di Maros, tidak mengantar sampai di Tangga. Oh iya, beda. Kalau driver-driver yang langsung ke Makassar itu biasanya kan langsung mengantar masuk ke lorong-lorong sempit sekalipun ya. Jadi menurut saya sedikit berbeda. Mungkin memang ada dampak juga sedikit, tapi bagi driver yang lain ini juga adalah berkah Bung Adil ya, karena kayak di Baru ini sudah ada beberapa mobil-mobil juga yang standby menunggu di terminal kereta api di stasiun gitu untuk mengantar kemana-mana. Dampaknya memang ya driver-driver yang kadang menuju ke Makassar karena orang lebih memilih naik kereta api karena lebih murah ya, 10.000 sudah sampai ke Mandai, naik mobil Trans masuk ke Unhas itu gratis, nanti dari Unhas mereka nyambung ke kota baru mereka bayar lagi. Seperti itu. Tetapi kan
Tidak semua juga orang mau menggunakan jasa kereta api karena maksudnya kalau kelebihannya kalau menggunakan driver atau mobil yang langsung ke Makassar itu kan langsung sampai ke rumah, tidak perlu singgah-singgah ya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya di sini Bung Halil. Tinggal bagaimana yang bersangkutan, katakanlah kalau driver itu yang memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga orang merasa lebih nyaman kalau naik mobil dibandingkan dengan naik kereta. Karena kereta api itu kan sampai di Mandai saja. Iya. Jadi kemudian omprengan kan titip barang itu kan biasanya juga pakai mobil atau driver juga Bang Ilodi. Oh iya, iya betul. Malah sekarang kadang mobil-mobil seperti itu Bung Halil, penumpangnya cuma 3 orang sudah start ke Makassar. Saya kadang tanya itu kenapa bisa ke Makassar padahal baru 3 penumpangnya. Katanya kalau 3 penumpang itu sudah aman karena justru yang banyak itu adalah barang-barang yang dikirim. Kayak ekspedisi gitu Bung Halil. Kirimkan beras, kirim apalah dokumen-dokumen, kirim barang-barang ya, dan itu nilainya sama dengan kalau penumpang. Jadi menurut saya ada masing-masing punya plus minusnya Bung Adil seperti itu. Iya, katanya nih buktinya pendapatan driver hampir tak ada. Dulu sebelum ada kereta api kami masih enak, tapi sekarang susah, susah. Iya. Memang Bung Halil, jadi ada juga yang dampak seperti itu meskipun tidak seluruhnya, tapi memang di awal-awal juga ada yang merasa. Nah mungkin tadinya yang Makassar baru ini ya perlu lagi berpikir, karena saya lihat justru di Bardi tumbuh lagi Grab Bung Halil. Dari itu dulu tidak ada Grab di sini, kan sekarang sudah ada Grab juga tuh. Iya. Berikan juga dampak kepada PT-PT itu, supir PT-PT yang tadinya mangkal di stasiun kereta api akhirnya karena dia lebih murah ya Bung Halil. Jadi bisnis itu memang kelihatannya memang ada kompetisi, jadi ya memang harus pandai-pandai melihat celah gitu Bung Halil. Iya, kemudian inovasinya ini yang perlu ditingkatkan bahwa ataukah bentuk pelayanannya mungkin ya. Kasihan teman yang tidak yang lagi kendaraannya masih kredit. Wah, iya. Iya. Jadi ada memang harus itu yang saya maksud Bung Halil, memang mereka harus mengantisipasi itu. Kalau ada dampak ya kan mereka harus mengantisipasi. Mungkin saatnya memilih rute yang lain atau lebih fokus misalnya masuk lagi ke Grab ya kan. Semua masih ada peluang-peluang lain, tidak langsung mati begitu kan Bung Halil. Seperti itu Bung Halil. Atau mungkin ngambil jalur lain lagi, wah kayaknya jalur ke Makassar ini sudah mulai kurang bagus ini, ambil jalur ke utara ke Morowali atau kemana. Tapi saya masih tetap ada. Saya punya 1, 2, 3 langganan itu Bung Halil. Kalau saya ke Makassar tinggal telepon saja, mereka jemput. Karena ada juga enaknya, karena mereka sudah tahu semuanya alamat-alamat rumah kita. Jadi kalau misalnya ngantar anak saya yang mahasiswa itu tahu sudah dia di Tidung Mariolo, di situ Pak dulu ya, kan enak juga gitu kan. Malah sebenarnya saya merasa nyaman karena anak gadis saya kalau berangkat langsung sampai ke rumah. Jadi itu adalah pilihan-pilihan Bung Halil. Ada beberapa pilihan-pilihan ya. Ada Jack Albani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak untuk siapa ini? Ada yang kirim. Pak Juheni Jan. Oke, makasih banyak sudah kirim gift ya. Dan untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita, jangan lupa di tap-tap layarnya, dibantu tap-tap layar, kemudian dibagi-bagikan linknya ya, dan dibagikan linknya di grup atau di di grup. Mungkin ada grup yang paling banyak di dalam grup ya, bisa kita bagikan ya. Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8:51 ya. Kita ini juga menyapa bagi yang saat ini mungkin lagi sakit
ya kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya dan Iya, beraktivitas kembali seperti biasa ya dan berkumpul bersama dengan keluarga ya apa ya kok ya aku malah tahu Bang Ilo weh iya. ya dia negara janji kasih ya Iya, makanya itu ya anugerah yang paling terindah sebenarnya dalam hidup ini adalah kesehatan, Bung Elil. iya 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 Hmm. Apa kalau malah sakit, namun mega duitku ke dompe, Iya oto mewai parkir ya iya wabolai, oke mako terleke do kan. Jadi iya iya pola hidup itu ya memang sudah Hmm. sepertinya harus memperhatikan kesehatan, Bung. Iya betul. Iya. Jadi jaga kesehatan. Ya itu intinya, Bung Elil. Iya. Jaga kesehatan. Iya. Oke. Apa mega to mako kue mangoto mewai Iya. alfarna napa ake tapi nasi rantam mana ya sih noto. Iya. Dek gaga nun tadi dek gaga bumbuna kan sini. Ya nanon lemandre lundra Iya. nanon lemandre gaya. Jadi kok kamu pakai kesehatan syukur ke boleh. Iya. Seperti itu. Oke. Ya. Ya, jadi kita pengalil, kita tetap prihatin ya kalau ada dampak ya. Mestinya ya kalau ada dampak bagi driver-driver yang tadinya omprengan Makassar ke Baru dan sebagainya pengalil ya, dia harus mengantisipasi, mensiasati atau lebih meningkatkan pelayanan, lebih banyak menambah pelanggan-pelanggan karena tidak semua juga orang merasa nyaman dengan kereta api karena menyambung-nyambung tadi. Tapi bagi orang yang punya kemampuan segmennya sedikit agak cukup, mereka memilih naik mobil. Langsung sampai di tangga. Saya itu senang sekali kalau naik mobil, Bung. Kalau saya ke rumah itu sampai di depan teras saya itu. Iya. Apa langsung nyantar lagi? Dia kayak mau keda biasa sama PTP teki. Saya di itu engkau kekurangan atau tuh tentang kekurangan. Misalnya 10 kia se oto, 10 pada elok yantar. Napa ini kami nama capa. Misalnya saya ada di perbatasan Goa, Matulili joloknya, ya itu Matulili bisa jadi 2 jam itu baru sampai saya di tempat. Lebih banyak waktu saya gunakan dalam mengantar ke rumah saya dibandingkan misalnya dari Baru ke Makassar. Ada juga kelemahan seperti kadang. Ya ini tetap pemanyamannya. Kalau satu jurusan di mana kita turun Pak? Oh saya di sini. Oh satu jurusan jadi semuanya aman itu. Tapi saya lihat kerjasama antara driver juga ini kan bagus. Terkadang kalau ada yang seperti itu, dia calling temannya. Ada penumpangmu jurusan di sini ada. Oh ya, ambil penumpang kok nanti yang terus antar ke Goa karena saya tidak sampai ke Goa. Jadi sebenarnya persatuannya bagus juga. Ada yang seperti itu. Ada komunitas yang dibentuk Ada bunga lilpo anak-anakku mau ngotong apa kok kenapa itu termaga tuh ya saya dek mah gak siping. Oh mau ya amat terus tuh driver itu. Saya termasuk orang yang sering menggunakan jasa seperti itu. Iya. Oke, jadi jangan berkecil hati ya intinya. Ya, tetap optimis bahwa pekerjaan yang masih utama ini driver omprengan ini ya tetap semangat ya. Semangat. Ya tetap dan padang kamado madal nah itu Bung Alil. Tinggal memang kita harus lebih kreatif, lebih inovatif lagi Bung Alil. Supaya orang pelanggan kita itu tidak lari karena memang dia merasa nyaman dan dengan kita gitu Bung Alil. Iya. Itu biasa kalau saya lihat itu kalau malam-malam nih ya mungkin dia perjalanan ke Baru itu dia posting itu di statusnya bilang berangkat besok pagi jam sekian menjemput sekian kemudian kalau saya lihat fasilitas yang utama juga itu Bang Ilo fasilitas apa tuh kata biasa tuh fasilitasnya ya mapel lagi sedikit tuh angkat tuh makanya emang ya jadi sekarang ya kembali kepada masyarakat mereka punya pilihan-pilihan ada beberapa segmen tinggal dia saja mana yang dia mau gunakan Bung Alil ya seperti itu masih seperti saya katakan tadi ada plus minusnya
Nah sekarang ini yang perlu juga kita diskusikan di Baru ini maraknya ini pengalil Apa ini itu? juga membuat kita risau ini banyaknya pencurian ini ya mulai Oh, lagi kan mulai lagi ya karena sudah iya bulan-bulan 6. Iya. Ya, bulan 6 itu ya sudah mau masuk apalagi tahun ajaran baru. agak hubungan atau aja apa Dia lewat sekolah anak-anak. sekedar mage saya pikir kemarin kan dengan adanya kasus beberapa counter Iya, Pak iya. Dongko kemudian counternya lagi keluarga kemarin yang di jalur 2 itu saya pikir sudah selesai jerah lah nggak ada lagi Iya. kegiatan-kegiatan seperti ternyata masih saja terjadi Bang Alila yang terbaru ini kambing Iya. yang pencuri kambing Oh, pencuri 4 kambing. ekor terus Iya. kemudian ya ini pencurian mutiara itu kerang mutiara yang Yang punya di investornya kalau saya tidak salah dari Jepang itu ya yang PT Toms apa? ya sayang sekali menurut saya karena itu investasi asing ya mestinya itu menjadi presiden buruk sebenarnya kalau seperti itu ya Bung Alil ya. Ya oleh karena itu ya kembali lagi menurut saya memang itu persoalan Kantipmas itu pos ronda dan sebagainya itu perlu digalakkan kembali itu bukan Iya. ya begitu. Kalau saya lihat ini kan teknologi sudah canggih Bang Gilo. Iya. Kalau saya lihat itu harusnya pemerintah juga ini mengaktifkan ini apa? Ada CCTV nih. CCTV apakah di perempatan atau di mana itu diaktifkan. Ya, karena CCTV saya lihat ini membantu sekali nih kalau ada kejadian-kejadian yang terjadi. Iya. Apalagi kok ya tukang rondai katoma tuh anu na cakar dulu na Bang Elo. Apalagi kok engka anu Bang Elo. Engka baca-bacaan ro anu na parema ipa rondai de gaga. Langsung Apa ronda na ko pole cekek nalan nilipat na makalimbu ni koro au mangoro. Apalagi kalau tidak ada kiriman kopi. itu. Jadi makanya memprihatinkan lah. Iya, makanya terus kok sambil meronda tahu angkat to backupnya itu CCTV. Apakah di ya. Jadi supaya apa biasa tuh tetap perondai maka deh yang kekur tapi kan baik biasa itu tidak ada bukti toh tidak ada bukti bahwa dia yang pelakunya tapi kok jadi kalau ada CCTV yang dipasang di situ ini kan ada bukti jadi biasa memang ini cocok ini yang disampaikan Adrena ini bahwa jika kejahatan meningkat artinya kesejahteraan masih minimnya iyalah. Iya. Tetap ada korelasinya seperti itu Bung Alil. Pak kalau ni mandre tahu elok toki mak gaya elok toni mak dan sebagainya dek gaga maka. Maka atau bawang. Ada kan juga orang ambil jalan praktis saja ya Bung Alil ya. Hal-hal yang praktis gitu. Ada juga memang karena ya naluri seperti itu memang juga ada sejak jadi seperti itu. Nah, sayang sekali kalau itu terjadi di daerah kita karena pastikan persepsinya lagi menganggap bahwa Baru ini tidak aman dan nyaman gitu Bung Adila karena ada gangguan-gangguan Kantipmas. Oleh karena itu kita berharap juga dari kepolisian Polres Baru supaya lebih intens lagi melakukan patroli. Kemudian masyarakat kita ya kembali membudayakan pos kamling itu Bung Adila. Pos kamling, iya perlu sih ronda tahu memang. Apa biasa tapi kata ita bosan atau man ronda bagi lo apa biasa kedewe mage de terus cauki apa sangki mah begadang kata nasa loka ronda tapi kopi minatiwi lisu nih atau pagina bediwi lisu nih
Ero tugas Biasa ronda. tuh ya apa nama ronda Eko kadome. nako kadome si bawa elok nampil kada tahu Oh, Maroa tu ronda tahu namu dek ni suruh lo toyer ku pos-pos ronda. Kalau lalo ni tapal kalau iko oto kanja lalang kada Iya, oto iya. ona cale ero lalo lepas itu tidak kasih cale ekor kalurus sih. Yo senge ada pada to inako Ada di. bukan musim pilkada di tetap juga itu pos-pos ronda ramai. Tapi makada to ya kade nabalito ni makade namu de na pilkada tuh atau musim caleg lo katoke apalagi yang terpilih Iya, iya, tuh. iya. Saya dengar kalau yang pencurian itu sudah Iya. ditangkap, sudah didapat ya di Marwali ya, yang mutiara itu ya. Oh iya iya iya. Ada sedikit beritanya dulu, mungkin Bung Alil bisa cari itu. Ya. Di mana saya lihat itu kemarin. Ya nanti kita coba cari ini. Ini yang cari mutiara itu jangan-jangan karyawan dari perusahaan mutiara itu, dan apakah hak-hak mereka sudah dipenuhi? Apakah sudah dipenuhi oleh perusahaan seperti kasus pencurian di Benur beberapa tahun lalu. Iya. Oh ya sebenarnya kejadiannya ini sudah lama Bung Alil, cuma baru ketangkap jadi malah buron ya, sudah 8 bulan buron kemudian didapat di Marwali ya. Jadi ada sekitar 864 kerang mutiara. Nasem aja kapangani ro Bung Alil, nasem kapat tude. Iya. Kede kayak makan aja nasi tuh deh. Tude nasem itu tude loper makan aja ya nasu nasi padahal ini kasih makan perkembangbiakan mutiara di situ. Baru 800 dia. Ya. 800 Jepang. Napun riaga nih ro Bang Ilo. Bade itu. Nah, karun na lang yun. Itulah. Iya. Oke, semangat pagi nih untuk Sukri. Ya, selamat bergabung untuk kita ini. Sudah bergabung di Ogi Baru Menyapa. Iya. Yang curi mutiara itu pasti tahu nilai yang dicuri. Oh memang sudah 3 kali mereka melakukan aksi pencurian Bung Alil, jadi mungkin tidak ketangkap jadi tetap lagi karena dia lebih juga dari 1 orang yang melakukan itu. Tapi biasa tuh kayak Dijual oleh pelaku di pasar gelap. Wah ini semeto ini kadang ke pasar gelap Pak. Total penjualannya mencapai puluhan juta rupiah. Oh puluhan nih. Puluhan juta Bang Ali. Oh puluhan Dijual juta. dengan total transaksi mencapai sekitar 81,3 juta. Iya. 81 juta. Ya, Mega. Iya. Oke. Mega. Apa wadah? Lumayan. Apalagi. Rena, agak kabar. Selamat pagi, Rena. Kenapa tidak bisa piano ini? Iya. Masuk ngobrol-ngobrol di sini bela lo. Toki bang kali ngesadan. Iya. Apa nabata? Di dosen dan pengacara. Iya. Apa nabatasi bang? Nabatasi. Janar. Isa kedagang ngares itu jualan napakir. Ada itu sedih retensiku sediko. Mana kah? Iya, Pak Elo toki mah cerita kan. Oh iya. Mau bicara tentang tensi Bang Ilo. Mana waktu kue Pak. Kan aneh masih banyak ini kontrol ini kemudian coto. Iya di. Mega mupo bu coto itu. Iya. Ana rumah Jawa kau nih Pak Tama kalau pas tanya pas namanya nama roala ada pas Iya. Ternyata lokal mana menggiling daging. Menggiling daging. Oh iya.
Iya lo mana reka pa mebu abong-abong, katono reka pa ngelo mebu bakso kato. Kurang. Bungal. Iya iya iya. Napa lo kamalito bumbu? Nah, bumbu mangko kue laku to tuh. Laku kali. Assalamualaikum semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ada Nur 010677. Wah. Ya, selamat bergabung. Selamat bergabung. Iya. Tap-tap layar dulu. Iya iya iya. Iya. Selain itu Bang Ilo ada info-info lagi ya sekitar Kabupaten Baru ini. Iya. Ya, kalau saya memperhatikan yang kebanyakan terakhir ini kan Bung Alil, kegiatan-kegiatan pemerintahan itu lebih kepada upaya-upaya bagaimana meningkatkan pelayanan dan sebagainya ya, Bung Alil ya. Belum ada yang terlalu bagaimana. Tapi memang yang lebih banyak terakhir ini yang dipublish itu ya aksi-aksi pencurian ini yang meminta perhatian masyarakat, meminta ini supaya ada upaya untuk mengantisipasi itu Bung Alil supaya tidak berulang-ulang lagi terjadi karena cukup meresahkan juga ya. Iya. Bung Alil. Meresahkan ya Bang Ilo Pak. Iya. Sangat meresahkan. Kemudian yang sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana lagi ini, mumpung Drena juga ada mantan salah satu komisioner ini, apa itu? Yaitu adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, Bung Alil ya, yang terkait pemisahan pemilih nasional dan pemilihan daerah atau pemilihan lokal, Bung Alil. Nah ini juga menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat dan partai politik yang ada, seperti apa kira-kira nanti ke depannya ini, Bung Alil. Karena kalau kita lihat itu kan pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 2029, pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI. Setelah itu 2 tahun setelahnya baru pemilihan di tingkat lokal, katakanlah pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten dan kota. Berarti begini banyak yang mengatakan menyamanya wana nasang anggota DPR daerah waktu itu Pak tambah 2 tahun sih nadi nang kanan lapangan ini. Oh iya. Dalek nasangnya dalek lopo. Dalek lopo apalagi 2 tahun. Wah. Berarti 2029 kemudian 2031 begitu Bang Ilo di? Dia 2031 Bang Alil. Jadi mulai lagi sekarang ini tertarik lagi orang berpartai politik dengan isu itu satu. Yang kedua adalah menganggap bahwa kemungkinan besar kalau anggota DPR nanti yang memilih kepala daerah itu adalah peluang besar. Jadi banyak lagi orang yang yang tertarik masuk di partai politik Bang Alil ya. Iya. Ini kalau saya sempat ditawari beberapa nih tapi masih berpikir-pikir Bung Alil karena memimpin partai politik itu identik dengan kos yang besar. Kos yang besar. Iya. Berarti kalau pemilihan nasional tingkat nasional itu kalau 2029 kalau seumpama maju di DPR RI tahun 2009 kemudian tidak lolos di tahun ini bisa lagi mencalonkan di provinsi. Bisa juga yang menguntungkan sebenarnya nih Bung Alil yang punya hajatan juga sebenarnya untuk menjadi pemimpin daerah, katakanlah bupati, wali kota gubernur. Artinya ketika mereka gagal dalam kontestasi nasional, dia punya peluang untuk kembali bertarung misalnya di pemilihan gubernur kah, anggota DPR provinsi kah, atau bupati atau wali kota. Kalau dulu kan tidak karena bersamaan. Jadi banyak peluang-peluang. Seperti itu. Ada peluang untuk masih bisa bertarung. Tapi kan seperti kata Andrena ya, kita harus menunggu seperti apa pemerintah terutama DPR sebagai pembuat undang-undang membaca atau menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ini Bung Alil. Terutama tadi yang krusial itu adalah yang 2 tahun itu apakah secara otomatis anggota DPR yang terpilih ini masih dilanjutkan atau menunggu apa yang menjadi keputusan partai politik kan gitu.
katanya nih kalau pemilihan nasional dan lokal dipisah maka siap-siap amandemen kelima. Iya, langkah pertama itu ya amandemen dan turunnya seperti Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Iya, Nomor 10. Iya, pasti. iya. Karena dikembalikan atas keputusan Mahkamah Konstitusi, dikembalikan kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, Bung Adel ya. Berarti memang ya bisa ada amandemen dan sebagainya. Iya, iya. Jadi ada untuk ruginya kan? Ruginya kira-kira di mana itu, Bang? Sebenarnya tidak ada juga, Bung Walil. Maksudnya Iya. tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, malah ada yang diuntungkan. Oh, Ya, Bung Walil. Yang dirugikan dengan keputusan ini kalau saya sebenarnya bukan juga sih dirugikan atau bagaimana, karena bupati itu kan kepala daerah gubernur itu kan berakhir tahun 2029 umumnya kan, iya, Bung iya. Walil. Berarti kalau 2 tahun jedanya itu cukup lama. Berarti pemerintah mengangkat PLT. Iya, iya, iya. PLT gubernur, PLT untuk bupati. Nah itu jedanya lama sekali kan. 2 tahun itu lama itu Mul. Bisa Iya, saja itu masyarakat lupa itu terhadap Iya. apa yang pernah kita kerja itu Mul. Kalau 2 Iya, tahun. iya, Interaksi antara incumbent ini misalnya yang mau bertarung kembali itu hampir, coba bayangkan kalau 2 tahun Bung Ali. Iya, iya, iya. Ya kan. Ya seperti itu Bung Ali. Jadi mapada reke kemapa mula paringas si tahu karena ya seperti itu. Jadi bisa saja itu yang mungkin mau pensiun itu jadian jadi PLT di situ. Tapi berapa bulan itu PLT Bang Ilo? 3 bulan ya? Ini nanti akan lama Bung Alil. Iya, Karena kan 2029 sudah berakhir kepala daerah. Iya. Ya kan? Iya. Secara otomatis kan kalau 2 tahun dikasih jeda sama Mahkamah Konstitusi 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Iya. Berarti kan di situ ada PLT untuk pejabat bupati. Betul. Nah itu yang lama sekali. Berarti orang yang mau berkompetisi untuk maju lagi kembali sebagai calon gubernur atau calon bupati atau wali kota harus menunggu lagi 2 tahun di situ. Nah inilah kita tunggu bagaimana nanti pemerintah meramu kebijakan itu. Karena kalau 2 tahun, 2 tahun setengah lama juga itu menurut saya. Gimana menyawa nama itu kalau penunjuk bahwa memang peleku presiden misalnya tuh kalau jadi bupati PLT sini kok Mendagri tuh perpanjangan tangan presiden turun ke Mendagri, Mendagri turun ke bawah. Jadi menguntungkan siapa tentunya? Ya menguntungkan yang sekarang ini sedang berkuasa. Karena dia bisa mengatur lagi semua itu. Iya. Iya, kalau DPRD Bang Ilo, kan ini 2 tahun. Diperpanjang itu atau bagaimana itu? Iya, itulah nanti yang akan dibicarakan oleh pembuat undang-undang. Bagaimana itu Bung Alil? Sekarang ada 2 yang berpikir. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan besar itu secara otomatis diperpanjang. Karena tidak mungkin ada pemilihan kan 2 tahun setengah Bung Alil atau 2 tahun ya. Ada juga berpikir bahwa masa jabatannya habis, kemudian mungkin ada kebijakan undang-undang secara, kan yang bikin undang-undang itu kan hanya partai politik Bung Adil, yang identik orang-orangnya yang ada di DPR. Bisa saja dia mengeluarkan keputusan melalui undang-undang bahwa untuk mengisi kekosongan itu, partai politik punya kewenangan untuk mengisi orang-orangnya duduk di DPR. Sesuai dengan kota kursi sebelumnya. Misalnya hanya satu kursinya, misalnya katakanlah Demokrat di baru hari ini. Ya satu juga kursinya. Tetapi kursi yang satu itu tidak secara otomatis yang duduk ini sudah langsung harus duduk. Bisa saya kembali kepada kebijakan partai. Nah partai menentukan siapa yang akan duduk. Bisa saya seperti itu. Karena mereka yang mengatur kan. Iya, katanya ini buat Rena ini. Makanya harus penggodokan regulasi secara sistematik dan memperhatikan 3 dasar. Iya, 3 dasar. Ya, ini secara filosofis, ya, yuridis dan sosial. Ya Bung. Iya. Cocok nah sangiro adre nama kedana kome buki regulasi bikin ki aturan hukum ya tentu harus dilihat aspek yuridisnya, sosialnya,
filosofinya apa sosiologi ya. Kalau Rocky Gerung itu kan selalu melihat begitu, bahwa seorang ekonomi itu bukan hanya seorang ekonom murni, misalnya ketika seperti Purbaya, dia juga harus mengerti tentang bagaimana psikologi, bagaimana sosiologi, bagaimana menarik sekali kan kritikannya terakhir ini dengan menguatnya rupiah dolar dan melemahnya rupiah ya, yang hari ini masih di angka 17.000 sekian. Iya. Jadi luar biasa ini. Jadi aku purai pemilihan kepala desa, kata tuh biasa yang gagal itu biasa maju di caleg, Bang Ilo. Iya. Bisa jadi Bung Adil. Jadi yang penantang-penantang kemarin yang punya suara cukup bagus, tetapi tidak duduk ya di desa katakanlah, itu dia punya dasar yang sudah cukup kuat untuk maju di legislatif. Katakanlah kalau dia memiliki suara sampai 1.000 ya Bung Alil, itu dasar yang kuat itu Bung Alil menurut saya, karena bisa jadi dia tidak ditakdirkan jadi kepala desa tapi mungkin anggota DPR. Bisa. Saya ambil contoh misalnya di Madelo ya, pemilihan kepala desa di Madelo kemarin. Ada yang namanya M. Nur itu yang sebagai runner up ya menurut saya. Mungkin selisih suara oke lah lebih dari 1.000. Tapi orang kan tadinya tidak membayangkan gitu. Karena dia tidak pernah masuk di dalam infrastruktur misalnya, berbeda dengan ketua BPD apa dan sebagainya. Tapi dia bisa menjadi nomor 2 kan. Berarti orang ini punya kelebihan. Menurut saya seperti itu. Nah itu sudah dasar yang kuat. Itu baru dalam konteks menjadi itu baru dalam konteks Madelo, belum secara keseluruhan Balusu ya. Kalau dia nambah-nambah lagi nanti kan bisa ya. Bagaimana? Tapi menjadi tolak ukur itu Bang Ilo seperti itu. Ya paling tidak sudah ada dasar yang kuat bahwa mereka secara acceptability cukup diterima. Itu kan dulu yang penting Bung Alil ya. Diterima. Dia ada dasar lah, ada pondasi untuk bisa melangkah. Karena yang digarap tentu kan masih sempit kemarin, hanya menyangkut masalah satu desa Madelo, dan itu pun ada 5 kompetitor. Tapi coba bayangkan misalnya ketika skop lebih luas lagi, Sopendri aja Balus. Iya. Ya kan? Iya. Malah tacedek. Dia punya suara bisa lebih dari 1.000. Katakanlah 50% bertahan kemarin yang mendapatkan suara. Berarti dia punya suara ada 500 sebagai dasar untuk bergerak ya Bang Olel ya. 500 itu kalau seorang caleg punya dasar seperti itu, terus dia sudah gunakan waktu selama beberapa tahun ini lagi untuk jalan, untuk mencari lagi sel-sel baru, jaringan-jaringan baru, dia buat sel-sel jaringan, sangat memungkinkan. Makanya banyak yang kasih ucapan selamat juga waktu meskipun dia tidak terpilih, artinya apa? Dia potensi bisa masuk menjadi calon legislatif dan menjadi incaran dari partai-partai politik yang membutuhkan elektoral seperti itu. Kayak tong itu tes arena dulu tuh. Ya. tes. Yang pada tuan Roma tuh maju ki mencari calon anggota DPR RI. Iya. Ternyata suara kita sudah tidak signifikan misalnya di daerah kita nih baru contohnya nih misalnya. Berarti itu juga menjadi indikator bahwa kalau kita mau maju kepala daerah mungkin semakin berat, kan bukan? Bisa dijadikan. Tapi kalau katakanlah misalnya meskipun kita tidak duduk tapi suara kita signifikan, misalnya di daerah baru bisa kita dapat suara misalnya ya katakanlah 50%, 60% misalnya, nah, itu kan ada dasar yang kuat untuk kita kembali bertarung. Seperti itu Bang Alil. Jadi maka anjay matu ya deh, karena kalau kita gagal bisa berpeluang untuk kembali bertarung apakah di provinsi ataukah di kepala daerah seperti itu. Wah. Ya, sadia memang nih. Jadi, tapi sadia tahu apa tuh? Bang Ilo, apa kau? Oke. Sadia tahu apa doi ini? Panayana tundanya tuh kami nama ada itu isi tas kapasitas isi tas. Isi tas. Isi tas ya, kapasitas dan isi tas.
kapasitas dan isitas. Wah asik itu kede dari Dua komponen yang tidak bisa terpisahkan sama dengan uang logam itu Bung Alil ya. Saling membutuhkan dia. Wah asik deh negama pakero Bang Ilo. Iya. Jadi saya juga surprise juga ini Pak Alias ini di Madelo ini Bung Alil ya. Bukan di bisa Tompo. mengalahkan Tompo. Di Tompo bisa mengalahkan incumbent ini. Iya. Tapi memang sudah pernah juga maju ini menurut saya Alias juga ini ya ditakdirkan untuk jadi kepala desa. Iya. Sudah 3 kali kayaknya meskipun Pak Ilyas. 3 kali 4 kali. Iya. Nggak tahu. Iya. Sudah 3 kali tapi ya ini nama toner. Iya. Ini ada beberapa ini yang tumbang ini seperti di Binuang. Iya. Adiknya yang kalahkan. Iya. Apa terlalu bersaudara kurang? Iya. Tapi paling hebat itu ku karo baca-baca Bung Alil. Suami istri di mana itu suami istri? Jangan kah itu di mana? Iya. Suami istri dikala aja suaminya tahu Pak. Iya dikala. Tapi makanya cocok nih nasa apa mengantisipasi regulasi suami istri ki maju tetap mau nasa pengeluarannya lebih 100 juta uang kali cerita naruh tahu. Oh iya. Karena ke cara anak manasan itu pemana pada ini. Iya cocok nih tapi apa Andre ke apa nolak masyarakat ini seto itu kedai deh itu mana ku apa jadi sengit lo ke jumpa ya dia gak caput toh mana lebih 100 jadi dari informasi yang saya dapat cerita itu wallahualam benar atau tidak ya tapi cerita masa tetap ada kos juga yang keluar. Jadi bagaimana itu waktu mau panrer Bang Ilo kan ini dua Jadi memang di Baru ini yang paling banyak cerita-cerita menarik terkait dengan pilkades ini Bung Alil. Ada yang bersaudara 3 yang bertarung, kemudian ada juga suami istri yang bertarung. Meskipun cuma agam ya istilahnya rokok culik-culik ke rumah kredit kandek-kandek. Iya. Ini kan kalau seumpama yang tadi itu suami istri, kalau dia kasih makan itu bagaimana berarti kedua kilo kan? Iya, jadi ada Garsi juga kalah ya. Iya Garsi kalah. Iya. Biar waktu calon kepala desa ke Garsi mebu testimoni, mebu bahasa Inggris wah kakak mai mana kata si bahasa Inggris nagoso bapak nakumi Garsi wah hebat toh. Ya mungkin karena dia pengalaman sebagai pelaut atau apa. Ternyata Mendre itu ada kepala desa Garsi. Beda berapa? Jadi di sini dua karakter kepala desa incumbent ini Bung Adil yang sama. Kepala desa Garsi dengan kepala desa Madelo Tompo ya. Tompo ya. Pak Suwardi dengan yang Garsi ini sama-sama tipikalnya. Dia tidak manipolitik, dia orangnya sangat humanis, mengandalkan investasi sosial, tosak barak dan sebagainya. Tapi tetap harus mengakui bahwa dalam sistem kompetisi seperti ini tidak selamanya yang seperti itu tetap unggul, harus tetap dibarengi dengan hal-hal yang lain Bung Alil. Karena ini dua memiliki karakter yang sama. Saya kalau Pak Suhardi itu saya tahu persis bagaimana struktur keluarga, bagaimana, tapi mungkin orang berpikir lagi kadai. Siapa coba sih saya lelengin karena misalnya lebih kanjak pirodor. Apalagi Pura nih satu periode kan. Dan mungkin juga kita berhasil, kita punya edukasi kemarin itu kalau kita live itu bahwa ini 8 tahun Anda memerintah kalau salah. Dan cerita-cerita itu sudah mulai ada lagi muncul ya, terutama incumbent yang tidak ini lagi tapi terpilih. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Iya. Kalau yang di Gresik cuma beda berapa? 20 suara 20 lebih ya. Wah. Jadi luar biasa nih. Yang itu Siaung itu yang agak bagaimana ya? Beda 5. Beda 5. Siaung beda 5. Katong yang sekota tania apa kayak takdir di orang di arti boleh metopa ada saja. Beda 5 bah.
Tapi ini yang luar biasa ini yang lawannya itu yang beda, yang urutan kedua, wah. Iya. Iya. Padahal cobaan nih sengir makanan musik di juta suara ya kalau seandainya pi itu manis suara siapa wajah ya itu juta yang penting mereka. Nah disinilah sebenarnya juga pengalaman ini Bung Ali. Jadi bertarung itu memang harus fight total. Terkadang orang menganggap bahwa dia sudah leading di terakhir dia tidak mau lagi. Padahal sebenarnya siapa yang melakukan ini yang mengajari ya mengajari salah ini. Tapi siapa yang melakukan sampai di hari H bahkan sampai di penghujung itulah yang biasa yang justru yang menang Bung Ali. Banyak teman-teman kita kemarin yang di legislatif itu justru karena overconfident merasa sudah leading, tidak mungkin terkejar, itu dimanfaatkan oleh lawan. Akhirnya ya beda sedikit ya. Iya, menganggap dirinya menang. Di lada ya tuh kok imamnya itu Bung Ali, tapi tetap mesti kalah tetap pasti salah lima itu. Lebih kena satu CDI kalah daripada CDI menang. Iya, Pak Liwa pedin itu kecederaan apa? Wih, sesekali kayak. Oleh kapan aku ke keluarga na nale sumato do kapan oleh nambun rabundra tu make gara-gara ikut ne kale ke ya na tu ngurus mater kejupan dek mulai su 5 suara magi mesin apa ke tu sesekali akan ada dulu pernah salisi satu juga itu bilang kepala desa benina sibuk mana su sibuk lo mangga na lo mato dong lalu pel mato lo dek enggak si salah di suara kejadiannya di Tanah Teriaja tuh Bang Ilo itu kalau itu Taniteri aja ya, saya ingat persis itu menjadi cerita menarik juga di mana-mana pasca pilkades. Ada Ilau, terima kasih, assalamualaikum. Doi pan aja ya, tolong ya tu sapo kode gaga doi aku koi dek gaga. Mapa ada ki mau pura pepe tu kode gaga doi. Aku modal sosial mi. Bisa jadi kalahkan sebenarnya yang seperti itu, tidak terlalu banyak mengandalkan uang. Kalau betul-betul persiapannya matang, artinya selama 5 tahun itu sebelum kompetisi memang investasi sosial kita luar biasa, elektoral kita sudah memang menjadi persepsinya masyarakat emak kedai, namun yang maga teter, kado na tetek lo pilih, karena memang mereka merasakan. Tapi kalau kita mau instan, 1, 2, 3 bulan, apalagi 2 bulan baru turun, aduh, biar ada uang juga susah, Bung. Papa neng kemana nih ro, tahu kula ngatina, Pak Doron lama di natajeng, aku ro. Pak Doronnya agak maksudnya. Ya naro Pak Doron naro mengalir supaya melengok ya. Oh iya. Apa engkau tuh biasa keluarga, namun keluarga madep ini tapa makade, mana mau pilih karena keluarga kotone rendong cara senguran kita tahu malah dek napa dek gaga. Itu cocok nasa keluarga tapi lo Tommy ini, nengka malangi ya narito lo apa matauki, mata anak ki madosa nih magana, ini sekada jama dosa nabi gak, mau di politik. Jadi money politik ya mak berewe ya mak terima de mana mah dosa wena. Iya. Bagi lo. Iya, tapi tamak mi kayak Nasir Naga. Kalau begitu tuh mangkali ingatnya tuh stase itu mengalir Pak. Begato di tasawufnya dia kan alirannya tasawuf. Jadi ro kasih teku Jawa pura wita video nang kali ngaman yang mau decek kan elok mak jalok ini ustaz apa ini? Iya. Ya makanya dia nama dosa. Iya. Oke. Kayaknya ini sudah dirasa 9.30 ini bro. Iya. Kayaknya kita sudah di titik jam 9.30 kita akan pamit dulu dan kita ucapkan terima kasih banyak ini yang sudah hadir di pagi ada ini. Pak Saripudin 0644 ini katanya mantap. Iya. Sebentar. Jadi memang kita ini Bung Olil kita harus memulai kembali lagi kita baru memulai lagi kita punya algoritma ini karena lama kita tidak pernah live lagi ya Bung Lila. Jadi itu barangkali algoritmanya TikTok. Nah sapa sih karena gak si Bangil si Bung Alil mental ada lupa Bung Alil. Dia lupa. Ya mudah-mudahan minggu depan ya Bung Alil ya
mungkin bukan Rabu Kamis ini tapi minggu depan mungkin kita sudah hadir kembali dengan tema-tema spesifik apa yang lagi aktual di daerah kita. Iya. Oleh karena itu kita tetap berharap kepada teman-teman yang biasa mengikuti live kita untuk menyampaikan kepada teman-teman kita bahwa setiap pagi hari Senin dan sampai hari Kamis pukul 8 atau pukul 9 kita sudah mulai live kurang lebih 1 jam membahas hal-hal seputar baru. Dan tentu kami juga berharap kalau ada informasi-informasi yang terjadi di daerah atau di desa kita semua yang perlu disuarakan Bung Alil ya. Iya. Supaya disampaikan kepada Bung Alil di DM di Iga Radio FM untuk kita cari solusinya. Ini baru ada Digani muncul ini. Iya. Ini lama tidak live, sekali live tidak lama. Sampai pada setengah jam. Apa engkau tahu itu Andi Gani? Lambat masuk. Lambat masuk ini. Iya. Iya. Banyak-banyak ini teman ini. Ada Aji di Samarinda, tidak pernah ketemu lagi di sini. Kemudian Saprudin, siapa lagi namanya yang di itu? Nunukang. Nunukang ya. Nah, ini lama masuknya, cepat keluarnya. Oh iya. Magar remes dingin perut kali. Makan jamu apa ya deh kompak makan aja makan. Mano may talade for play na season na mano ita pacilina. Gaya. Buncokas juga tidak pernah muncul ini. Teman-teman kita yang selalu sama-sama. Apa kabarnya di Gani? Lagi di mana ini? Di Obi ya? Pulau Obi di Ternate atau lagi di mana ini? Nggak pulang kampung ya? Dia pulang kampung kapan Pak? Pulang kampung ke Obi. Iya dek. Makan jatuh Obi nih obrolan Bang Ilo. Iya. Obi obrolan Bang Ilo. Makanya dulu saya biasa selalu cari di Google Obi kenapa yang muncul Ternate yang ada yang di sana kan Pulau Obi. Tapi jarang saya perhatikan lagi saya punya channel itu saya tidak tahu masih ada atau tidak itu. Sudah males. Oh masih di Ternate katanya perjalanan ke kampung ini insya Allah. Wah selamat Ki. Ya mudah-mudahan selamat sampai di kampung. Oke, nanti kalau di baru kita diskusi lagi terkait dengan tenaga kerja terkait dengan perusahaan investasi. Ini Bang Ilo, bagaimana kabar Kons? Nah, ini aku tanya Kons. Ya, kabarnya ya kabar baik. Ya. Minta doa saja, mudah-mudahan rencana pembangunan pabrik kanton semennya lancar ya. Karena sekarang ini tidak berfokus dulu ke packing plant, tetapi lebih ke pabrik kemasan yang mengalir kanton semen. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, paling tidak tahun ini sudah bisa konstruksi lah. Yang pasti di saat konstruksi awal itu menerima tenaga kerja kurang lebih 300 orang ya, 320. Pada saat konstruksi Bung Alil dengan kontrak kerja ya kemungkinan sekitar 14 bulan. Dan setelah itu selesai semuanya masuk lagi ke episode berikutnya tenaga operasional Bung Alil. Itu yang sudah kontrak jangka panjang. Kurang lebih juga ya 300-400 orang lah, 300 orang lah. Mudah-mudahan bisa jalan secepatnya ini. Implementasi pihak terkait tidak ada Pak Ilo. Iya, Digani. Gitu. Iya. Iya. Saya juga sudah sampaikan kemarin waktu diskusi-diskusi informal dengan Kepala Disnaker dan perindustrian untuk segera mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja ke depan, Bung Alil ya.
terutama dengan membangun komunikasi dengan pihak PT Kons misalnya Bung Alil, dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelatihan seperti yang ada di Pangkep itu. Saya juga baru dapat bahwa ternyata BLK yang di Pangkep itu bukan BLK lokal, ternyata memang itu kementerian yang punya. Oh, begitu. Pantasan sarana dan prasarananya memang lengkap. Saya pikir tadi kok bisa dia lebih unggul dibandingkan dengan kita. Ternyata memang itu program kementerian, bukan lokal daerah, Bung Ali. Pantasan. Iya, jadi kayak yang di Jadi Makassar. saya lihat ini nanti yang nanti itu lebih banyak dibutuhkan kalau di saat konstruksi ya tentu seperti bagian las, Bung Alil, tukang kayu, kemudian elektrikal, ya. Beda kalau setelah operasional itu lebih ke operator, elektrikal dan ya kayak seperti itu. Jadi ini sebenarnya anak-anak baru ini sudah harus mengantisipasi itu, Bung Alil. Kalau sudah tahu juga secara teknis, Mas Catoni punya ijazah elektrikal, punya ijazah las, tetapi pandai juga sedikit bahasa Mandarin, ada nilai lebih atau mampu administrasi ya. Karena di itu nanti ada tenaga pengawas, ada tenaga P3K, ada P3K, ada security ya kurang lebih 10 orang lah nanti seperti itu boleh. Iya, oke. Kayaknya kita di penghujung acara. Nah, ada ini acara di acara keluarga nih. Ada caranya Bung Alil. Iya. Nah, Pantasan pagi-pagi kita mengudar. kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita besok ketemu lagi di acara yang sama. Ya, dan kita ucapkan terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama kita. Meskipun pagi ini ya masih algoritmanya seperti apa yang dibilang tadi Bang Ilo masih kurang. Ya. Oh iya, mata jurnalis. Ini ya, baru bergabung ini. Oke, selamat bergabung. Ya. Siapa itu mata jurnalis? Iya, ini Om Akbar ini. Om Akbar. Ya. Iya. Terima kasih banyak untuk sudah bergabung bersama kita. Oke, Bang Ilo, kita cukup sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi besok. Dan saya Alil dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilo Bata dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.